Selamat malam, ini berjumpa lagi dengan Aspro. Ini kita ada 2 unit ATS sinkronus. Ini maaf ya, saya sambil rokok, gak pusing. Ini ATS ini untuk sistem PLTS dan PLN dengan sistem kerja 24 volt, kapasitas baterainya ya 24 volt. Jadi ini berfungsi saat ATS auto transfer switch mode sinkronus. Jadi dia akan berpindah dari PLN ke inverter maupun dari inverter ke PLN tanpa kedip, tanpa jeda, tanpa persimpan fase. Nah ini kita udah ada 2 unit seperti ini unitnya. Ini kita juga udah ada osiloskop untuk pembacaan gelombang output. Kita juga udah siapin adapter ini adapter ini untuk nanti sistem simulasikan kapasitas baterai ya, karena karena ATS ini bekerja berdasarkan kapasitas baterai. Nah bisa juga nanti kita modif bekerja berdasarkan timer. Jadi misal kita setting nanti jam 7 pagi dia switch ke inverter atau PLTS, nanti saat jam 5 sore dia switch ke PLN dengan mode sinkronus, bisa kita tambahkan. Nah di unit ini nanti juga sebenarnya ini simple, depan cuma indikator inverter, tombol alih fungsi ya, tombolnya itu mau prioritas di inverter maupun di PLN, sama indikator inverter. Nanti kita bisa tambahkan di sini buat output. Jadi pembacaan bebannya bisa kelihatan, kita tambahin wattmeter, sama persentase baterai juga bisa kita tambahkan di sini. Tapi pada dasarnya pada bakunya seperti ini. Nanti untuk penambahan unit aksesoris ya, itu bisa kita kerjakan sesuai kebutuhan. Ini dalamannya seperti ini. Nah, ini di sini sudah ini kontaktor PLN, inverter, MCB PLN, MCB inverter sama relay. Nah ini ada LVD level baterai. Jadi saat kita prioritaskan di switch depan, ini switch depan. Nah ini posisi ke atas inverter, jadi dia yang kerja, outputnya adalah inverter. Jadi inverter akan bekerja berdasarkan level baterai yang kita setting di sini. Nah ini kita bisa lihat di LVD ini 2 volt ditambah 3. Nah di kapasitas baterai 25 volt ke atas ini 26, berarti dia yang output yang keluar adalah inverter. Nanti kita bisa setting sesuka hati, mau persentase berapa dia switch ke PLN bisa. Nah ini yang satunya ini terdapat deteksi sinkronus ya. Jadi saat ini ada angkanya, ini saat nomornya ini tinggi, misalnya 40-50, berarti dia sinkronnya jauh. Nah ini saat turun menyentuh angka di bawah 10, 5 maupun 6, dia akan mendekati sinkronnya. Bisa kita lihat di sini di osiloskop. Nah osiloskop ini terdapat dua jalur yang masuk ke sini. Ini sinyal dari input PLN maupun input inverter. Nah ini untuk channel 1 kita bisa lihat ini gelombang sinus ini dari setting dulu. Nah, ini gelombang sinus ini dari inverter untuk channel 1. Nah, kita coba alihkan ke channel 2. Ini channel 2. Nah gelombang seperti ini ya, gelombang outputnya PLN di tempat kita seperti ini, enggak sempurna sinusnya. Ini adalah gelombang dari PLN. Nah kita lihat 2 sumber. Nah ini, nah udah ketemu ya sinkronnya. Nah tadi udah mendetek. Nah ini 16 makin tinggi otomatis
gelombang sinkronnya antar PLN dan inverter dia makin menjauh, tuh makin melebar, tuh makin tinggi. Ini terdetek 45, dia makin tinggi, 47 makin jauh. Gelombang fasenya antara fase sama netralnya dia makin jauh. Ini makin turun 45, 42, 40. Nah, dia makin mendekat lagi. Nah, ini kita udah ada beban bolam untuk nanti kita lihatkan apakah saat dia berpindah dia akan kedip atau ada jeda kah, dan kita mau lihat di sini gelombang output dari ATS ini seperti apa responnya. Nah, ini di sini juga udah ada ini terminal blok, yang ini untuk PLN, yang ini untuk inverter, yang ini untuk output beban, dan yang pojok kecil ini untuk deteksi kapasitas baterai. Langsung saja kita coba seperti ini. Oke, kita lihatkan. Ini kita beban bolam. Ini bisa dilihat, ini untuk beban bolam kita pakai bolam biasa ya, atau pelentong bahasa Jawanya. Jadi saat ada kedip sedikit pun dia akan kelihatan. Oke. Ini kita ramat. Ini voltmeternya untuk pembacaan output. Kita hidupkan outputnya. Mungkin silau kita kasih kertas dulu biar nggak silau. Oke, kelihatan ya voltasenya. Ini voltase output dari 222 inverter. Nanti PLN udah kita kasih stapel, jadi outputnya kita buat sama biar kelihatan di beban bolam nggak redup atau nggak lebih terang saat berpindah. Nah, ini output kita. Ini baterai tadi kita set di 26. Nah, bawahnya kita set di 22. Berarti saat tegangan baterai menyentuh 22 volt, dia akan berpindah ke PLN. Ini kita turunkan. Kita turunkan untuk baterai, kita adjust di PSU-nya. Bisa dilihat. Nah. Oke, kita lihat. Dua 24, 23, 22,5. Ya, nih 21,7 harus dia berpindah ke PLN. Nah, ini lebih cepat dari yang kemarin-kemarin. Ini cuma ada jeda kisaran 1 menit, dia akan berpindah ke PLN. Jadi nggak terlalu lama untuk proses sinkronnya. Ini bisa dilihat nanti untuk beban bolam sama gelombang di osiloskop. Nah, ini masih menjauh, ini makin sinkron, dia makin turun deteknya 28, 23, 17 ya, dilihat. Oke, udah sinkron. Nah, dia udah beralih ke PLN. Tadi dengar kan suara gentakan kontaktor, dan di depan juga indikator sudah beralih ke PLN. Nah, ini gelombang, ini outputnya pun yang keluar PLN sama. Jadi yang kita lihat tadi di osiloskop pun dia gelombangnya tetap halus, nggak ada persimpangan fase.
di beban bola pun yang relatif dia peka banget ya terhadap persimpangan atau perpindahan, dia pun tetap beban bola tetap stabil. Nah, kita simulasikan lagi saat tegangan baterai naik di 25. Kita naikkan 23, kita naikkan, nah udah on dan tadi udah nyentuh 25. Dia memerintahkan ATS untuk berpindah ke nih yang tadi PLN. Nah, tadi PLN, dia harus berpindah ke inverter. Nih mendetek nih kurang lebih 1 menit untuk mencari sinkronnya ya, karena sinkron ini, gelombang sinus ini dihasilkan dalam 1 detik itu 50 kali sinus. Jadi untuk mencapai yang benar-benar ketemu sinkronnya itu butuh waktu atau proses. Ini tegangan PLN 221. Ini gelombang PLN kurang bagus untuk output sinusnya. Ini tegangan baterai kita udah full dan detect on dan memerintahkan ATS untuk berpindah ke PLN. Ini level, nah ini berpindah PLN, lihat. Nah, ini level persentase gelombang sinkronnya atau sinusnya. Ini 47. Ini makin turun, nanti saat mendetek sebenarnya bisa kita setting bawahnya di 5 maupun 10 bisa. Nah ini biar dia cepet, tapi makin kecil kita setting di sini, dia makin bagus untuk sinkronnya. Bisa juga kita naikkan, tapi untuk sinkronnya dia lebih agak menjauh gelombangnya. Ini ya, tuh naik lagi di angka 11. Bisa kita naikkan. Nah, biar dulu kita cari bagusnya yang benar-benar sinkron. Ini untuk bawahnya kita 5,5 ya. Bawahnya 5,5. Ini lihat 5,5 dia memerintahkan gelombang sinus sudah harus berpindah ke inverter. 20, 16, 12. Nah ini bisa dilihat ya, udah berpindah ke inverter. Bisa dilihat tadi untuk gelombang udah ketemu sinkron. Bisa dilihat juga untuk beban bola apakah kedip atau tidak. Ini tegangan outputnya selisih 3 volt lebih tinggi di inverter. Nah ini jadi outputnya langsung keluar 2, karena yang ini problem dari PLN, yang satunya problem di output, sedangkan ini yang outputnya yang keluar adalah inverter. Jadi ini deteknya 2 ya, input dari PLN sama outputnya dari inverter seperti ini. Ini udah ketemu. Nah itu sinkron. Nah itu sinkron itu seperti itu. Jadi ketemu antara gelombang inverter dan PLN. Nah sekarang kita mau pindah problem. Problem ini kita detekkan di outputnya. Oke. Ya ini udah terkonek untuk problemnya. Ini jalur dari output ya. Ini gelombang outputnya di ATS ini adalah ini gelombang dari inverter. Kita akan lihat saat kita matikan sini, bisa kita lihat. Nah, ini kita pindah atas saja, benar-benar kelihatan kalau memang dari output. Nah, ini
Ini di problem ya, kita hidupkan. Nah, kita matikan. Oke. Di ini adalah gelombang di outputnya, ini gelombang output. Kita mau lihat saat berpindah dari inverter ke PLN maupun PLN ke inverter, seperti apa sih respon gelombang sinusnya ini. Nah, ini sekarang dia di inverter, ini inverter outputnya. Kita mau simulasikan tegangan baterai turun dan dia harus berpindah ke PLN. Kita turunkan nih. Oke, dua-dua dia akan berpindah. Nah, 22 volt. Dia memerintahkan pindah ke PLN. Bisa dilihat nanti beban bolam. Nah, bisa dilihat juga ya, ini udah berpindah ke PLN ini. Bisa dilihat tadi untuk beban bolam nggak ada kedip, nggak ada jeda, dan nggak ada persimpangan fase. Bisa dilihat untuk gelombang fase tadi saat berpindah dia tetap sinkron, outputnya tetap sama. Cuma ada perbedaan di ini, di detek gelombang sinus, karena ini PLN kita emang buruk untuk gelombang sinusnya ya. Nah, kita akan naikkan lagi tegangan baterai. Dua lima. Oke. Nah, dia langsung berpindah ke inverter. Nah, ini langsung berpindah ke inverter. Bisa karena apa? Karena ini tadi udah menyentuh sinkron. Karena ini tadi udah di bawah udah sinkron, dan bisa di replay tadi untuk gelombang output sinus pun juga tetap sama, nggak ada persimpangan. Beban bolam pun tidak kedip ya, seperti itu. Nah, ini kalau untuk prioritas di PLN. Kalau prioritas di PLN ini berarti dia output yang keluar adalah PLN, dan inverter hanya sebagai backup saat PLN padam. Jadi deteksi ini nggak fungsi. Yang kerja outputnya adalah di PLN. Nah, ini akan beralih ke PLN kalau udah asinkron, baru dia akan jalan di PLN terus gitu. Bisa kita lihat lagi nih. Ini dia berpindah PLN, tek. Naik lagi ya karena belum sinkron. Ini masih di handle oleh inverter. Ini gelombang output inverter. Ini tegangan inverter. Ini kita beban bolam. Nah, kapasitas ini mampu untuk daya di atas kisaran 5000 watt masih mampu lah, karena ini kita pakai kontaktor. Nah, MCB ini nanti menyesuaikan daya kerja PLN maupun inverter yang dipakai, bisa disesuaikan. Untuk kapasitas kontaktor ini 25 ampere di 5000-an watt lah, udah sip. Nah, ini bisa untuk request system maupun 12 volt bisa, 24 bisa, 36 bisa, 48 juga bisa. Nah, ini makin turun, ada kisaran waktu 1 menitan ya untuk berpindah mencari sinkronnya. Nah, ini naik lagi, udah hampir detek angka 5,5 tapi dia naik lagi. Kalau mau lebih cepat bisa, nanti tinggal setting di ini. Nah, ini 5,5 ini ya, nih 5,5 ini tinggal dinaikkan di 6,5 maupun 7,5 bisa. Jadi dia lebih cepat deteknya. Ini kita setting bawah, dan yang benar-benar paling sinkron di 5 itu. Kalau mau lebih cepat tinggal kita naikkan, gak masalah. Yang masalahnya cuma nanti gelombang sinkronnya agak menjauh ya, nggak bener-bener
presisi sinkron tapi agak bergeser sedikit. Coba aja kita akan naikkan dan kita lihat responnya. Ini di 6. Nah ini tekan, kita naikkan aja di 8 ya. Oke. 8. Yang bawah juga kita naikkan di 8. Mentok aja. Oke. Di 8 dia harus berpindah ke PLN. Kita akan lihat. Ini masih naik. Ini turun 22, 20, 18. Langsung cepatnya. Nah, masih aman sih, sip, istimewa. Jadi kita naikkan di 8 pun dia lebih cepat dan beban bola pun nggak kedip, gelombang pun juga nggak putus. Kalau persimpangan fase dia pasti Z gitu, kalau fasenya persimpang jauh pasti dia memotong. Nah kita simulasikan nih PLN padam, kita juga akan lihat respon gelombang osiloskopnya seperti apa. Oke, ini mana jalur PLN, ini jalur PLN. Oke, kita akan coba matikan untuk jalur PLN. Apa yang terjadi? Nah, seperti itu responnya kalau PLN padam, ada kedip dan gelombang pun langsung nggak sinkron ya. Jadi terserah masuknya tadi seperti apa, ya itulah respon di gelombang ini. Tapi beban bola pun tetap berkedip walaupun kecepatan perpindahan berapa milisecond ya, nggak sampai, paling kisaran 10 milisecond. Tetap persimpangan gelombang tetap ada dan beban pun tetap kedip. Panjang lebar kalau kita jelaskan semua. Oke, ini unitnya. Yang mau custom bisa custom sesuka hati, mau sistem seperti apa kita bisa buatkan, karena kita juga ini bengkel, kita buatin sesuai permintaan. Ini juga ada, kita juga custom 10.000 watt. Oke ya, seperti ini unitnya untuk sistem kerja ATS. Monggo yang mau request bisa WA atau lihat di link Topet di deskripsi. Ini unitnya. Nanti untuk request serta custom kebutuhan lain bisa kita sesuaikan kebutuhan masing-masing pengguna. Sekian, terima kasih, salam Aspro Jogja, mantap.